Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ini adalah referen Mazmur yang coba kita pakai untuk memaknai peristiwa yang kita rayakan malam ini, yaitu pemberkatan tempat usaha laundry Kismara untuk Pak Sutri John Maria. Mungkin masih ingat dulu apa kepanjangan Kismara yang saya lakukan waktu kita merayakan misa syukuran 2 tahun Kismara ya, waktu itu ya. Apa Kismara itu? Lupa. Kalau itu lupa, berarti kamu kehilangan spiritualitas laundry. Sama dengan orang hidup menikah, ada spiritualitas perkawinan. Hidup menikah itu tidak menyala dan pudar kalau kita lupa spiritualitasnya. Waktu di Mataram saya beri KPP tentang spiritualitas, saya mengatakan kepada mereka bahwa spiritualitas perkawinan itu bukan hanya untuk orang KPP, kursus persiapan pernikahan, tapi untuk semua orang yang menghidupkan perkawinan. Jadi salah sekali kalau kita belajar spiritualitas perkawinan untuk KPP, tapi untuk hidup perkawinan. Kemudian waktu itu saya kasih kepanjangan Kismara, saya juga lupa apa. Terus apa? Mari andalkan Allah. Benarkah? Ya, nanti cek lagi. Tapi malam ini terkait dengan apa yang sudah berubah dan berkembang, saya ingin memberikan kepanjangan Kismara itu begini. Kalau ingin sukses, ya mari rindukan Allah. Kalau kita rindu akan Allah, pasti Allah akan selalu dekat dengan kita walaupun tidak kita lihat. Sama dengan begini, kita punya orang dekat, kalau dia jauh, yang penting cukup punya kerinduan, kita merasa sudah dekat. Nah, Tuhan juga begitu. Kita tidak pernah lihat seperti apa Tuhan itu, di mana dia berada. Tapi kalau kita punya rasa rindu, maka rasa rindu itu membuat Tuhan itu seolah-olah dekat dengan kita. Nah, saya rasa itulah yang telah dihidupi dan dihayati oleh Bapak dan Mama Sinta dalam hidup mereka terkait dengan bagaimana usaha laundry ini mulai ditumbuh kembangkan sampai kemudian berpindah tempat di pojok rumah. Mereka selalu rindu kepada Allah dan kerinduan itu diungkapkan dalam doa. Doa adalah cara kita mendekatkan diri dengan Allah, dan kalau kita mendekatkan diri dengan Allah, pasti Allah selalu dekat dengan kita. Itu kunci. Jadi kalau kita selalu dekat dengan Allah, Allah pasti akan selalu dekat dengan kita. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, hati-hati dekat dengan tetangga, hati-hati dekat dengan manusia. Coba cek, orang yang hari ini sangat dekat dengan kita, besok kalau dia sudah berbalik dan jadi musuh, akan bagaimana? Pernah kan punya pengalaman begitu kan? Makanya jangan terlalu dekat dan buka-bukaan dengan sesama. Untung kalau masih baik.
Tapi kalau sudah mulai clash, seluruh isi hidup kita, dia akan bongkar kepada orang. Dia akan cerita kemana-mana. Makanya kalau mau jaga hidup, dekatkan diri dengan Tuhan. Apalagi Mazmur mencatat, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Nah, coba kalau kita jadi orang yang patah hati, dekat dengan manusia, oh bahaya. Kalau sedang patah hati dan ada orang dekat dengan kita bisa akan mudah lari ke lain hati, atau kita pasti tidak akan bisa menerima orang lain. Karena kita lagi patah hati. Siapa yang mau menerima orang dalam keadaan galau? Jadi dekat dengan Tuhan itu pasti mantap, pasti oke, pasti nyaman. Kenapa? Yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak mulut ember. Kita bercerita tentang kekurangan dan kelemahan kita, Tuhan jaga itu. Tuhan tetap menyayangi kita, tapi kalau itu kita ceritakan kepada sama, jangankan diceritakan, orang akan berusaha bercerita tentang kelemahan dan kekurangan kita. Kalaupun kita baik-baik, orang bisa berkomentar negatif tentang kita jalan bersama-sama, berada bersama-sama. Bisa orang lain berkomentar miring tentang kebersamaan itu. Dan memang inilah penyakit terbesar manusia, ketika lihai mengamati dan menilai orang, tapi tidak pernah mengamati dan menilai diri. Itu yang terjadi dalam Injil. Ketika orang-orang Farisi cermat sekali memperhatikan Yesus dan para murid, sementara mereka tidak tahu mereka lebih bobrok daripada para murid dan Yesus. Hanya karena Yesus lewat di pohon gandum, di kebun gandum pada hari Sabat. Lalu mereka petik makan karena lapar. Mulut orang-orang Farisi. Persis seperti hidup kita. Jadi lihat orang begini, langsung di medsos itu komentar aneh-aneh lagi. Padahal lain dari kenyataan. Tapi itulah bakat manusia. Jadi kita ini bakat menjadi orang Farisi jauh lebih kuat dan lebih hebat daripada bakat menjadi murid. Mungkin ada yang pernah dengar khotbah ketika di Mataram saya berkhotbah tentang definisi murid dan pengikut. Yang dibahasakan dengan bahasa medsos, murid itu following, pengikut itu followers. Di medsos kalau followers itu dia ikut tapi tidak aktif. Tapi kalau following dia ikut dan aktif. Dan jadi murid Yesus itu harus aktif. Yang oleh Paus Fransiskus dibilang, jadi orang Katolik 1 kali 24 jam. Jangan part-time. Artinya, jangan jadi Katolik pada saat kita mau baptis anak, mau nikah anak, mau mati. Nah, itu tidak bisa. Itu namanya Katolik followers musiman. Tunggu ada perlu, baru kita ikut-ikutan. Kalau sudah tidak ada perlu, kita tidak ikut lagi. Jadi, para murid itu bukan hanya sekedar mengikuti Yesus, tapi mereka selalu berada bersama Yesus. Jadi dekat dengan Yesus. Dalam Injil kita mendengar, kemana Yesus pergi mereka ikut. Begitu masuk kebun gandum mereka ikut. Jadi ikut bukan ikut-ikutan, tapi untuk selalu berada bersama Tuhan. Jadi kalau selalu kita berada bersama Tuhan, Tuhan akan selalu berada bersama kita. Kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Dan tidak usah takut ketika orang mempersoalkan. Apapun mulut manusia yang mempersoalkan, tidak usah takut. Nah, seperti para murid, begitu dipersoalkan oleh orang-orang Farisi, Yesus yang tampil sebagai pembela, kan? Dalam Injil. Yesus tidak marahin murid-muridnya karena mereka petik gandum pada hari Sabat. Justru Yesus balik memukul orang-orang Farisi. Memang kamu dasar bodoh. Kamu tidak baca di kitab suci. Ketika Daud pergi ke bait Allah, dia makan roti sesajian di sana. Dan di bagian terakhir, Yesus bilang, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus membela muridnya. Nah, inilah kata kunci dalam hidup. Lebih baik dekat dengan Tuhan. Jangan terlalu dekat dengan manusia. Manusia itu bisa bermuka ganda. Di depan kita dia baik, di belakang kita dia tusuk. Dan memang banyak begitu, bermuka ganda, bermuka dua. Kalau dia lagi kepingin dapat sesuatu dari seorang, dia mepet betul, puji-puji, angkat-angkat, sampai berani bercerita tentang kejelekan orang yang mungkin oleh orang itu dia tidak suka. Supaya senang orang yang dengar. Giliran dia ke orang lain, dia bicara tentang orang itu. Dia puji-puji orang itu. Nah, itu bermuka ganda. Itulah orang Farisi. Jadi kita harus konsisten dan komitmen. Kita mau dekat dengan siapa? Jangan hari ini kita dekat sama si ini, besok dekat sama si itu karena punya kepentingan. Jadi manusia itu harus punya harga diri.
Tapi yang paling penting itu dekat dengan Tuhan itu pasti aman dan nyaman. Jangan terlalu dekat dengan sesama. Dan kedekatan dengan Tuhan tidak hanya membuat kita dibela oleh Tuhan. Kita juga akan disanjung oleh Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan, diberikan peluang-peluang yang istimewa oleh Tuhan. Nah, dalam hal inilah saya kemudian berpikir setelah merenungkan kedekatan dengan Tuhan ini, sebelum saya pergi ke Jakarta untuk ikut misalnya Bapak Suci, ada yang anak-anak iseng-iseng titip pesan, Romo kan Lodri itu mau nyanyi, jadi tolong nanti di di pub gitu, biar lihat langsung. Yang terjadi bukan hanya pub si Lodri nyanyi, saya bisa foto dan wawancara dia sebentar. Susah untuk didapat, padahal dia ada di panggung utama. Kemudian ada juga yang bilang begini, karena waktu audiensi itu saya datang di belakang karena memang mau duduk di belakang biar jauh dari jangkauan. Ternyata di bagian belakang itu di situ kumpul semua wartawan-wartawan. Akhirnya saya kepercik diwawancarai wartawan Kompas tentang proses kedatangan ke tempat itu untuk berjumpa dengan Paus. Setelah itu tiba-tiba datang lagi satu wartawan dari Vatikan, Linda namanya. Jadi dia mau wawancara. Di kalangan kita di belakang itu, di antara kita para imam, ditanya, siapa yang bisa bahasa Inggris? Ada teman Unio dari Surabaya, langsung dia bilang, itu Romo Eman. Padahal saya juga tidak pernah belajar di Inggris. Beda dengan kamu punya pastor parokia, lincah bahasa Inggris. Tapi kemudian ada juga Romo Venus di situ. Kok saya ditunjuk? Kan tidak mungkin saya bilang, saya tidak bisa. Di depan ini orang banyak. Sudah dengan ala kadarnya saya melayani, dia punya wawancara. Kurang lebih 3 menit waktu itu. Kalau di video yang saya upload itu tidak banyak, itu hanya awal-awal. Makin lama itu makin asik dan enak. Ketika berbicara tentang harapan apa yang mau didapat setelah Paus pergi dari sini. Ya, waktu itu dalam bahasa Indonesia cuma bilang, pinginnya 3 hal yang dijadikan moto kunjungan Paus, ketika Paus pergi, hal itu hidup di Indonesia, yaitu iman, persaudaraan, dan bela rasa. Dan terutama kerukunan. Untuk saya yang kemudian saya berpikir, kenapa harus saya tidak punya jabatan elit, tidak punya apa-apa, tapi kenapa harus saya tok yang bertemu dengan hal-hal istimewa seperti itu? Saya selalu jawab, karena aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Artinya apa? Kedekatan dengan Tuhan membuat kita akan selalu diistimewakan. Paling penting jangan angkuh dan sangat sombong, jangan merasa diri saya paling hebat, paling geng, cerita kemana-mana saya begini. Untuk apa? Paling penting rendah hati, dekat dengan Tuhan, nanti Tuhan yang akan menunjukkan yang terbaik. Nah, giliran doa rosario sebelum misa itu, saya juga kaget dikirimin, ternyata muka saya muncul di Kompas TV juga. Jadi saya duduk paling pinggir sebenarnya. Tapi saya heran itu yang pegang kamera, sorot terus di bagian itu, membuat saya tidur juga. Tapi untuk saya hanya cukup begini, kalau saya berharga di mata Tuhan, nanti itu kamera sorot ke saya muncul di TV. Ternyata muncul. Padahal banyak juga imam, ada 800 imam di situ. Jadi inilah Bapak Ibu, arti kedekatan dengan Tuhan akan membuat kita akan diistimewakan oleh Tuhan. Jadi dekatlah selalu dirimu pada Tuhan. Jangan terlalu dekat sama orang-orang. Orang-orang itu dekat dengan kita kalau ada maunya. Kalau maunya tercapai, dia akan terus puji dan sanjung-sanjung kita. Giliran kita sudah tidak apa-apa, dia menjauh. Bahkan dia menceritakan jelek tentang kita. Tapi kalau Tuhan, pasti aman dan nyaman. Profesiat untuk Pak Sutri John Maria, kedekatanmu dengan Tuhan membuat Tuhan mendekatkan diri denganmu. Seperti yang saya bilang, siapa yang pernah menduga dan menyangka bahwa berkat laundry ini justru terjadi sehari setelah kita pulang ketemu Bapak Suci. Jadi kan kamu kepercik juga jadinya berkat. Yang datang lagi orang yang ikut misa di GBK. Ada Pak Wayan, ada Koming, ada Bu Siti, ada saya, ada Kesula yang saya pakai di sana, ada ini lagi. Wah. Jadi kamulah menjadi orang pertama yang mendapat penghargaan dari Tuhan, bisa merayakan misa pemberkatan dengan memakai kasula yang langsung diberkati sama Paus waktu kita misa sama. Umat di paroki saya di Mataram belum mengalami, tapi kamu mengalami duluan. Kenapa? Jadi lagi-lagi jawabannya bukan karena Romo Emannya dianggap keluarga, bukan karena kehebatan kita,
Tapi itulah cara Tuhan mengapresiasi dan menghargai. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Yang oleh Mazmur dilukiskan dengan bahasa, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita.